Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Arif Pratama, perwakilan dari kelompok 4, akan membuka bahasan penjabaran studi kasus tentang neoklasik, di mana neoklasik bagian dari mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Prasetyo Ariwibowo. Bahasan tersebut telah kami buat ke dalam makalah dengan tim penyusun yang terdiri dari saya sendiri, Angga Arif Pratama, yang kedua Yuliana Dika Putri, yang ketiga Hermawati, yang keempat Ismiatul Aliyah, dan yang terakhir ada Erga Octavia Mandari. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi merupakan tonggak perkembangan dunia. Segala sektor sangat mengandalkan proses ekonomi untuk membangun, mengembangkan, dan tetap bertahan. Para ahli ekonomi dari zaman dahulu hingga saat ini terus mengembangkan inovasi dan evaluasinya agar tercipta kemajuan ekonomi dunia dengan mencetus kebijakan tanpa merugikan dan keuntungan non-personal. Perkembangan menurut sejarah dimulai pada masa praklasik, diantaranya saat masa Yunani kuno, skolastik sampai Fisiokrat. Dalam pembahasan kali ini, akan kami fokuskan bahasan studi kasus pada pemikiran ekonomi neoklasik, di mana tokoh utamanya ada 4. Yang pertama ada William Stanley Jevons, yang kedua ada Leon Walras, yang ketiga ada Karl Menger, dan yang terakhir ada Alfred Marshall. Berikut studi kasus yang disampaikan oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati Nuraini Safitri, NPM 202214501760. Di sini saya ingin menjelaskan tokoh teori ekonomi Leon Walras beserta pemikirannya. Leon Walras, seorang ekonom Prancis abad ke-19, dikenal karena kontribusinya terhadap teori ekonomi, khususnya dalam pengembangan model ekonomi umum. Salah satu contoh kasus yang dapat dihubungkan dengan pemikiran Walras adalah konsep persaingan sempurna. Dalam pemikirannya, Walras mengembangkan model persaingan sempurna di pasar, di mana banyak produsen dan konsumen berinteraksi dalam suatu sistem yang mencapai keseimbangan. Contoh kasusnya adalah pasar, di mana produk homogen dijual oleh banyak produsen ke konsumen yang memiliki akses penuh terhadap informasi tentang harga dan kualitas produk. Dalam kondisi persaingan sempurna ini, Walras berargumen bahwa harga akan mencapai tingkat di mana penawaran dan permintaan selaras, menciptakan keseimbangan pasar. Meskipun dalam dunia nyata, kondisi persaingan sempurna mungkin jarang terjadi, konsep ini memberikan dasar untuk memahami beberapa prinsip dasar dalam ekonomi mikro. Namun, perlu dicatat bahwa pemikiran Walras juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan asumsi-asumsi yang kadang-kadang tidak realistis dalam modelnya, seperti keberlanjutan waktu dan informasi yang sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elga Octavia Mandari. Yang kedua yaitu studi kasus pasar tenaga kerja. Untuk lebih memahami peran pasar dalam ekonomi neoklasik, kita dapat mengambil studi kasus dalam sektor tenaga kerja. Dalam pandangan neoklasik, pasar tenaga kerja harus beroperasi tanpa campur tangan pemerintah. Pasar tenaga kerja yang efisien akan mencapai keseimbangan di mana upah ditentukan oleh pasokan dan permintaan tenaga kerja. Namun dalam praktiknya, kita sering melihat ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja dengan pengangguran struktural atau siklus yang terjadi. Para kritikus ekonomi neoklasik mengatakan bahwa pasar tenaga kerja mungkin tidak selalu mencapai keseimbangan dan dalam kasus seperti itu intervensi pemerintah mungkin diperlukan. Yang ketiga yaitu implikasi kebijakan. Pandangan ekonomi neoklasik tentang peran pasar memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Di antara implikasi tersebut adalah yang A. Promosi persaingan. Salah satu prinsip utama ekonomi neoklasik adalah persaingan bebas yang sehat. Kebijakan yang mendorong persaingan dalam pasar dapat meningkatkan efisien ekonomi dan memberikan manfaat bagi konsumen. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung persaingan yang adil dan melarang praktik-praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Aliyah.
NPM 2022 1450 1740. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pembatasan campur tangan pemerintah dan peran terbatas dalam pasar tenaga kerja. Pandangan neoklasik juga menekankan pentingnya pembatasan campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Dalam rangka ini, pemerintah harus membatasi regulasi yang bersebelahan dan pajak tinggi yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peran terbatas dalam pasar tenaga kerja. Dalam hal pasar tenaga kerja, pandangan neoklasik mendorong pemerintah untuk memainkan peran terbatas meskipun ada ada pengakuan bahwa pasar tenaga kerja dapat mengalami ketidakseimbangan. Pemerintah harus berusaha untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar tenaga kerja untuk beroperasi secara efisien tanpa mencampur tangan berlebihan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Diva Putri, NPM 2022 1450 1691. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang pandangan ekonomi neoklasik. Pandangan ekonomi neoklasik tentang peran pasar dalam mengatur alokasi sumber daya ekonomi telah memainkan peran sentral dalam perkembangan ilmu ekonomi modern. Studi kasus pasar tenaga kerja, implikasi kebijakan yang terkait menunjukkan kompleksitas pandangan ini. Meskipun demikian, pemahaman yang mendalam tentang pandangan ini sangat penting bagi pengambilan kebijakan ekonom dan masyarakat umum untuk membantu membentuk kebijakan yang sesuai dengan tujuan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, ekonomi neoklasik tetap menjadi salah satu dasar pemikiran dan dalam ilmu ekonomi yang relevan hingga hari ini. Sekian, terima kasih. Demikian penyampaian studi kasus dari kelompok kami tentang neoklasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.